Di sini kita udah ada Pak Ananta dan juga Pak Catur. Nah, hai dulu ke kamera. Apa sih itu financially independent? Bagaimana sih menurut Bapak financially independent itu seperti apa? Kondisinya kayak gimana? Kemudian tanggapannya nih mengenai retire early sendiri. Mungkin bisa dimulai dari Pak Ananta terlebih dahulu ya. Silakan Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. BSD mana suaranya BSD? Di BSD terhitung ada sekitar mungkin 30 orang dan mungkin 2 bukan orang. Yang bukan orang nunjuk coba. Saya lambaikan tangan nggak kuat. Ya terima kasih. Sebenarnya saya juga agak kaget diundang untuk topiknya ini gitu. Jadi seminggu lalu ditanya oleh panitia, Pak Nanta bersedia nggak ngisi halal bihalal? Ternyata baru kemarin dibilang topiknya financial freedom dan lawannya Om Eko. Mungkin Om Eko contoh financial freedom, saya contoh yang nggak freedom. Karena saya masih kerja, masih nunggu akhir bulan. Ya pendapat saya begini, kalau saya suruh ditanya pilih mana gitu ya, financial freedom atau bagaimana, saya ingat kata-kata rekan saya sama 89, Pak Hairul, yang paling penting itu adalah genuine freedom. Apa itu genuine freedom? Kita bisa berhasil tanpa harus tampil. Karena jadi orang beken, orang punya banyak duit, tapi kalau dikenal banyak orang nggak enak. Makan di warung dikerubungin orang, godain cewek udah pasti nggak bisa, jadi gosip viral, jadi nggak bebas. Lebih baik kayak yang seperti yang punya Jarum tuh. Mungkin teman-teman juga nggak tahu mukanya Michael dan Budi Hartono kayak apa. Kalau dia jalan-jalan di Mangga 2 kita nggak akan nyolek dia gitu loh. Nah mungkin seperti itu yang kita pengen, gimana bisa jadi genuine freedom. Kalau saya alhamdulillah pernah jadi orang gajian, pernah juga jadi pengusaha gaji orang. Sekarang kembali lagi jadi orang gajian, jadi kalau freedomnya sih selama kita cukup, it's okay. Nah yang terpenting adalah pilihan, mau early retirement, itu pilihan, kita punya cita-cita nggak sih? Kadang-kadang kan kita banyak teman-teman yang hidupnya mengalir aja, padahal potensinya besar. Nah dicari dreamnya dulu apa gitu loh, karena bagi saya sukses adalah kalau kita bisa mewujudkan yang kita impikan gitu loh ya. Jadi alhamdulillah saya udah bikin mainan, saya udah bikin sepeda listrik, walaupun lakunya nggak banyak tapi puas gitu ya. Tapi jadi pegawai lagi sekarang nih di GMF. Gitu mungkin ya. Mungkin Catur nih yang pengusaha tulen ya. Wah seru banget nih, berarti Pak Ananta lebih ke pengennya nggak terkenal nih sama orang tapi punya freedom ya. Freedom itu lebih ke bebas mau ngapain aja gitu. Betul, ya. setuju. Mungkin kita bisa lanjut nih ke Pak Catur. Tanggapannya nih mengenai financial freedom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan, para senior dan yang kami hormati. Tadi ada Pak Tata Cipta Digantara, bukan mantan ya, dosen saya dulu. Mungkin Bapak nggak kenal saya karena memang saya bukan orang pintar waktu itu. Jadi nggak dikenal secara akademik. Tapi salam buat semuanya dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir di Bean Towns Coffee. Ini ada saya sedikit promosi aja sekalian, ini ya Bean Town. Nah jangan lupa yang punya Instagram follow Bean Town. Promosi dulu lah. Jadi biar ada momentum. Jadi follow, siapa tahu ada giveaway. Tur, kalau orang pintar minum tolak angin, orang nggak pintar punya kafe. Lebih top lagi nih. Baik. Ini perkenalkan nama saya Catur, saya penerbangan 2002, mungkin banyak yang belum kenal dan saya yakin betul seperti apa adanya. Karena mungkin dosen pembimbing saya Pak Mahardika, beliau pada di sini mungkin nggak ingat saya juga kayaknya. Karena TA saya waktu itu sebentar aja 3 bulan. Nah kenapa bisa? Nah ini nanti akan saya cerita. Jadi rekan-rekan ini temanya sangat menarik, provokatif, menjebak menurut saya ya, FIRE. Financial independent, retire early. Bahaya juga kalau pada retire semua gitu kan. Siapa yang ngejalanin sebuah perusahaan gitu bagi saya ya. Nah, tapi saya akan coba sharing karena banyak juga kawan-kawan yang diskusi lah dengan saya. Mungkin saya akan sharing sesuai dengan fakta atau perjalanan di saya saat ini ya. Jadi saya dulu juga seorang pegawai, juga seorang swasta. Nah seperti yang tadi sampaikan Pak Ananta, saya sepakat bahwa yang pertama adalah goals. Jadi kalau saya ilustrasikan, saya sering bercerita ada sebuah momen misalnya kita melihat buah mangga itu lagi rame gitu. Terus kita cari sebuah kebun di buah mangga itu,
kita temuin pemiliknya, lalu kita minta izin untuk mengambil. Nah, mereka singkat kata diizinkan. Cuman karena saya tidak bisa memanjat pohon, maka saya harus cari orang yang bisa manjat pohon atau yang membuat tangga. Nah, meanwhile dengan mereka sedang manjat, saya ada waktu untuk bercengkrama dengan si pemilik lahan. Nah, di satu waktu karena melihat hasil pohonnya buahnya ini banyak, nah kenapa nggak saya jualin juga gitu kan? Nah, akhirnya beliau menyampaikan bahwa silakan kita jualin aja bagi hasil. Nah, saya juga nggak punya channel, maka saya membangun relasi untuk membuat channel-channel penjualan. Di satu sisi pada saat perjalanan, again sekali lagi saya bukan yang manjat pohonnya, saya bukan yang metiknya, saya bukan yang ininya, tapi saya punya banyak waktu dengan pemilik lahannya. Akhirnya saya bisa lihat momentum bahwa setelah buah mangga akan ada lagi buah manggis misalnya musimnya. Nah, di lahan yang itu beliau karena sudah tua menyerahkan sepenuhnya ke saya. Nah, apa sih intinya secara singkat, karena ini kaitannya dengan financial independent. Secara singkat bahwa pertama kita harus tahu goalsnya nih, tujuannya. Waktu kuliah dulu tujuan saya hanya cepat-cepat lulus. Kenapa? Biar cepat kerja. Karena saya pengen cepat banyak punya uang, saya pengen ngapel itu gagah. Nah, kalau dulu pakai motor Honda tahun 80 Pak, yang mau diapelin juga malu Pak. Karena ibaratnya nggak ada modalnya, pengen cepat-cepat kerja. Nah, waktu cepat kerja maka saya cepat lulus. Karena tujuan saya bukan mencapai IPK, mohon maaf Pak Tata, saya tidak ingin bukan meracuni adik-adik sekalian, tidak. Ini kawan-kawan hanya cerita jalan, tolong diambil intisarinya. Maka waktu nilai mekanika teknik saya D dan saya tahu itu masih bisa lulus, saya bungkus gitu. Karena tujuan saya adalah cepat lulus. Nah, pada saat setelah bekerja, saya ada ultimate goals lain, yaitu saya ingin setelah menikah, saya ingin memiliki banyak waktu. Nah, teman-teman di sini juga pastinya harus men-setting goalsnya masing-masing. Bagi saya pribadi, kalau boleh saya share ke teman-teman, saya ingin punya banyak waktu untuk anak saya. Targetnya apa? Pada saat dia balik. Nah, jadi alhamdulillah anak saya sekarang usia 11 tahun, mulai balik. Nah, saya punya banyak waktu akhirnya untuk bercengkrama, untuk mendidik dan menemani. Nah, itu bagi saya jadi tidak hanya financial freedom, tapi time freedom yang saya juga ingin garis bawahi. Nah, dari cerita yang tadi, yang kita perlukan untuk mencapai kedua hal tersebut, bagi saya sendiri ini tentu versinya masing-masing ya, mengetahui kemampuan kita. Saya tahu diri, saya tidak pintar, saya tidak bisa manjat mangga, saya tidak bisa membuat alat pemetik mangga, saya hanya pandai berbicara, saya bisa berkomunikasi, maka itulah ilmu yang saya tingkatkan. Nah, mengetahui kemampuan diri akan sangat berdampak pada rekan-rekan semua gitu, baik itu di perusahaan yang masih bekerja ataupun di bidang wirausaha. Nah, tahu dulu kemampuan dirinya apa. Jangan terjebak dengan sesuatu yang kalian tidak kuasai ya ibaratnya ya. Lalu yang kedua, kita bicara momentum. Nah, momentum ini sangat cepat. Kalau kita tidak tangkap akan hilang. Sekedar untuk motivasi rekan-rekan yang saat ini ada mimpi dan lain-lain. Membuat usaha tidak selamanya harus kita melakukan modal sendiri. Saat ini alhamdulillah saya merunning 13 perusahaan. 3 perusahaan yang saya running itu berawal dari kemampuan saya untuk membuat perusahaan itu bangkit. Atau ibaratnya leverage di atas. Salah satunya PT Arkananta dan Jagat Baratama itu di cut and fill. Nah, saya tidak punya itu, tapi saya bisa melihat bahwa ini bisa saya besarkan, maka kemampuan yang saya miliki, saya manage perusahaan tersebut, saya besarkan sehingga saya mendapatkan porsi saham. Nah, ini salah satu cara bagi teman-teman jika punya ide, tidak harus kalian punya uang atau capital untuk memulai suatu usaha, tapi kuatkan kemampuannya itu utamanya apa? Nah, saya mungkin lulusan teknik penerbangan, tapi saat ini saya malah banyak core mendalami tentang ilmu keuangan. Nah, ini yang saya jalani. Lalu yang kedua terkait momentum. Momentum ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Tadi ada buah mangga, itu adalah momentumnya, lalu kita tahu bahwa momentum itu akan berganti menjadi buah manggis. Maka waktu saya membuat usaha, saya melihat momentum. Dulu kita buat cireng akan turun, lalu ada namanya boba, kita bikin boba. Nah, pada saat momentum datang, kita tangkap. Nah, yang ketiga,
yang dari cerita tadi adalah kita banyakkan circle, silaturahmi. Dengan bersilaturahmi seperti saya dengan Pak Nanta sekarang silaturahmi, siapa tahu tadi beliau cerita sekarang sudah ada yang menjalankan perusahaannya, nah nanti bisa sharing-sharing, bisa kolaborasi, itu adalah hal yang terpenting gitu ya. Jadi perkuat silaturahmi, jangan sampai teman-teman datang nih yang di Bandung, lalu di Jakarta, di Singapura datang hanya dapat makan dan kenyang. Bagi saya itu sayang, makanya tadi saya langsung promosi juga, saya mengambil momentum, ini Bintown. Nah teman-teman di sini pun bisa mempromosikan dirinya, bisa mempromosikan ide-idenya, bisa mempromosikan, memperluas relasi-relasi perkenalannya gitu. Nah ini yang jalan perjalanan yang saya lakukan. Nah mungkin terakhir saya juga minta di panitia, waktu itu tolong cantumkan saya pendiri Yayasan Tahfidz. Ini saya mau promosi juga gitu sekalian. Karena jalan hidup saya, target saya pada saat nantinya setelah semua berjalan, saya akan fokus pada yayasan. Nah teman-teman yang memiliki kesamaan visi, ingin ada keluasan rezeki, bisa bergabung di kami Yayasan Tahfidz Trainer Indonesia. Saat ini alhamdulillah ada 40 anak yatim yang kita bina dari SD sampai SMP. Nah ini jadi wasilah lah. Nah sekali lagi saya mengambil momentum teman-teman, kalau ada yang tertarik tadi ke yayasan silakan. Nah ini salah satu sharing cerita, mungkin waktunya nggak banyak, kita akan coba diskusi aja nanti. Kalau ada pertanyaan baik dari yang Bandung, Singapura atau tadi saya lihat juga ada di benua lain ya, benua mana tadi, Eropa, Atlantis dan lain-lain, itu semua ada, luar biasa streamingnya. Dan saya ucapkan terima kasih buat panitia dan rekan-rekan Ikatan Alumni sudah mengadakan acara. Dan sekali lagi saya duduk di sini tidak sehebat dan se-track record Pak Nanta karena saya nyediain tempat aja. Jadi teman-teman panitia nggak enak mungkin kalau saya nggak ngomong gitu kan. Jadi intinya kalau mau bicara ya jadi sohibul bait lah, nyampein tempat aja. Baik, demikian yang bisa saya sharingkan, mungkin agak cepat karena terkait waktu. Saya terbuka, open, yang siapa aja mau diskusi, mau sharing-sharing, saya sangat senang karena menambah wawasan juga buat saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, super sekali nih ya Pak Catur. Pak atau Kak nih ya, enaknya kayaknya belum bapak-bapak deh. Ya. Silakan, saya mau nanya sama Catur. Silakan. Kisah orang tua yang punya pabrik mangga itu jadi mertua bukan? Kalau saya bukan bisnisnya kan jadi mertuanya yang diincar. Aduh, oke. Mungkin tadi kita wrap up sedikit ya dari Bang Catur. Itu kita harus tahu dulu nih apa sih kemampuan diri kita sebenarnya, kemudian kita memanfaatkan momentum, dan kemudian kita juga berkoneksi nih, jangan cuma diam-diam aja. Dan di acara ini diharapkan sih bisa memperkuat koneksi kita semua seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut dulu nih. Ada sedikit yang pengen aku gali nih dari kedua pembicara, dan mungkin pembicara yang di Bandung ya mungkin bisa nanti menanggapi juga. Ini kan sebagai entrepreneur nih ya, ada nggak sih tips untuk personal finance nih untuk kita semua, untuk teman-teman di sini dan juga di Bandung, dan juga yang lagi bergabung secara online dari berbagai negara. Terutama kemarin nih kita kan habis menghadapi pandemi itu, lumayan memukul bisnis gitu. Mungkin ada tips atau ada yang bisa di-sharing nih dari Pak Ananta, silakan. Ya mungkin bias Bintown. Saya gini deh. Mungkin begini, saya kalau teman-teman tahu saya tadinya kerja di GMF tahun 95 sampai 2005. Tiba-tiba saya ditawarin untuk jadi engineering manager di Jazeera Airways di Kuwait. Hanya gara-gara saya pernah presentasi tentang engineering sama bos saya yang akhirnya jadi bos saya di Kuwait gitu ya. Saya pindah karena saya pengen tahu gimana sih orang bikin airline. Dari Jazeera Airways saya dari nol. Gimana beli pesawat, nawar pesawat, jadi ngetok pintu Airbus, dok beli gitu. Kita ngerasain deh. Terus saya 6 tahun di Kuwait, ya saya merasa sudah cukup. Tabungan juga cukup, udah so tau lah pengen usaha sendiri. Pulang ke Indonesia, belum nyampe Indonesia, seminggu sebelum saya berangkat diminta sama bosnya Sriwijaya untuk pegang Sriwijaya. Jadilah saya begitu lihat Sriwijaya kayaknya harus dibantu juga nih perusahaan gitu. Intinya dulu so tau lah. Jadilah saya 5 tahun di Sriwijaya sebagai dirtek, sampai akhirnya saya merasa udah cukup. Saya harus
mulai mewujudkan mimpi saya. Karena kalau sehebat-hebatnya Anda kerja jadi orang walaupun direktur teknik jabatannya, Anda sebenarnya mewujudkan mimpi yang punya perusahaan, bukan mimpi Anda. Akhirnya saya putuskan, waktu itu saya pengen banget punya pabrik mainan. Sampai sekarang masih terobsesi pengen punya pabrik mainan. Ya. Jadi saya akhirnya keluar, tapi saya lihat kan bahwa untuk mengkapitalize mainan itu nggak gampang. Sementara saya punya peluang gini, kalau Anda kerja, nanti Anda setelah kerja Anda akan diingat orang 3 hal. Satu, skill Anda. Satu adalah relationship Anda, network Anda. Nah yang terpenting ketiga, attitude. Ternyata karena itu saya diingat. Akhirnya saya dikasih kerjaan mengenai modifikasi pesawat dan konsultan pesawat gitu ya. Nah, itu nggak saya tinggalin, saya jalanin. Lagi asik sambil bikin mainan, sambil bikin sepeda listrik, macam-macam saya kerjain lah. Pokoknya apa yang mimpi itu saya coba wujudin. Mimpinya wujud, jualan yang belum. Sepeda saya sudah laku, tapi nggak banyak juga lakunya. Nah intinya gini, tiba-tiba ada pandemi tuh, lagi asik-asik, jebret. Semua customer saya batalin. Dan karena kebetulan saya bikin software juga, yang perusahaan software pun dia terpaksa berhenti minta support karena udah nggak kuat lagi dia bayar saya. Akhirnya panik kan, hidup udah mulai pakai kredit card nih, terus terang aja, narik KTA ya, kredit tanpa diangsur. Terus ngidupin gaji pegawai saya soal segala macam kan ya. Tiba-tiba nih suatu malam di bulan puasa saya nonton ceramah. Ada ustadz yang bilang Allah tuh nyediain 700 pintu rezeki. Kalau baru 1, 2, 3, 4 lu nyerah malu. Akhirnya bener juga, besok pagi saya kontak semua bekas teman saya. Nggak sampai seminggu rezeki datang dari Singapura. Bekas supplier saya gitu ya. Tiba-tiba ingat saya, Pak Ananta, kamu bisa bantu nggak nginspek pesawat? Saya nggak usah bilang, pokoknya warnanya singa merah. Nginspek itu bisa nggak? Saya bilang bisa. Dari 3 pesawat. Besoknya saya diketawarin 15 pesawat Garuda. Total saya pegang 18 pesawat Pak. Dalam waktu 2 bulan. Dari nggak punya duit sampai akhirnya punya duit lagi Pak. Tersenyum gitu, wah ada duit lagi. Akhirnya perusahaan saya lumayan lah. Bisa ngerekrut sekitar 10 orang. Dari minus gajian sampai kita bisa gaji 10 orang. Itu saya suka gitu ya. Tapi lagi asik-asiknya saya ditelepon GMF. Bisa bantu GMF nggak? Nah saya bingung juga nih sebenarnya yang saya cari apa, udah enak-enak jadi wira swasta. Untung ada bekas teman saya yang bekas Sriwijaya, dia juga mau keluar, dia mau running menerusin perusahaan saya. Ya perusahaan saya nggak mati gitu ya. Oh ya udah boleh lah. Jadi saya udah nggak ownership lagi. Saya mungkin dibilangnya foundernya lah Aeroseta Engineering. Akhirnya dari situ saya sekarang di GMF, perusahaan saya tetap jalan. Nah hobi saya tadi bikin sepeda, bikin mainan tetap saya jalankan pelan-pelan gitu ya. Artinya cuma satu, jadi entrepreneur nggak boleh nyerah Pak. Ada masa-masa kita di titik nol. Saya benar-benar titik nol tuh. Kredit card mentok, 2 kredit card yang platinum mentok udah saya alamin gitu loh. Jadi kadang-kadang, tapi ini saya sarankan teman-teman punya kredit card bukan apa-apa. Kata teman saya pengusaha, kadang-kadang emang itu penolongnya. Begitu udah nggak punya duit kemana-mana, jadi wirausaha minjem di bank susah Pak. Serius, saya mau minjem KPR rumah, dibilang begini, harus 2 tahun dulu profit. Wah, kaget saya. Begitu saya di GMF, saya masuk sebulan saya iseng ngambil KPR, dikasih. Jadi memang itu tantangannya ya. Yang penting jangan menyerah karena sukses itu bukan milik banyak orang. Saya pikir sukses milik orang yang nggak pernah menyerah. Jadi kalau mau saya merecord cerita tentang dukun Indian, pernah dengar ya? Dukun Indian yang kalau dia nari hujan pasti turun. Akhirnya dukun muda belajar sama dia, tariannya, desahan nafasnya, sampai mantranya ditiru. Dia pulang kampung dipraktekin, hujannya nggak turun-turun. Dia komplain kan, balik lagi ke dukun tua tadi, Pak, saya udah niruin semua kok, saya nggak hujan-hujan. Dek, tahu nggak? Saya itu cuma berhenti nari kalau hujannya turun. Jadi bukan nungguin hujan, bukan dia gara-gara dia hujan turun, dia cuma berhenti nari kalau hujan dia turun sampai kapanpun dia akan nari. Jadi gitu, istilahnya kita mah nggak boleh berhenti berusaha. Itu aja sih. Oke, terima kasih dari Pak Ananta. Berarti kita nggak boleh nyerah ya untuk apapun yang kita jalani. Tadi ada 700 ya, 700 pintu baru ngetok 1 atau 2 udah nyerah gitu kan. Nah mungkin bisa kita dengarkan nih dari Bang Catur. Pertanyaan tadi tanggapannya seperti apa? Baik, silakan. Inspiratif ya. Jadi ada cerita baru, saya dukun ya, tentang dukun nih. Ini nambah cerita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana memulai financial planning ya, tadi untuk teman-teman baik rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi bagi saya ini lulusan MLM lah ibaratnya ya, karena dari dulu fokusnya nyari duit, jadi keluar masuk MLM, Tiansi, MW dan lain-lain. Bukan di MLM-nya saya akan cerita, tapi dari ilmunya.
Di situ ada teman-teman selalu tahu ada 4 kuadran ya. Jadi ada employee, self-employee, entrepreneur, dan investment. Nah bagi saya pribadi 4 kuadran itu sama-sama jalan yang bisa menentukan mencapai mimpi teman-teman. Jadi kalau kaitannya tadi dengan bagaimana financial planningnya, Anda bisa memulai dengan dari salah satu dari 4 kuadran. Kalau sekarang kita masih self-employee, tidak salah dan bahkan harus terus perform di perusahaan masing-masing. Tapi untuk menambah financial planningnya, Anda tadi bisa, rekan-rekan bisa menyadari kemampuannya itu apa. Jadi bisa menjadi self-employee. Self-employee itu contohnya misalnya konsultan, menjadi dokter, atau menjadi apa yang menjadi keahlian masing-masing lah. Atau membuat buku. Sekarang kita tahu ada YouTuber dosen matematika, dia tetap sebagai dosen matematika tapi memiliki penghasilan di YouTube. Jadi tidak harus keluar kuadran, tapi menggabungkan antara kuadran itu juga bisa. Emang ultimate yang paling terakhir, bahkan teman-teman pun tidak harus mengatakan memiliki uang banyak untuk menjadi investor. Nah, investor bisa dimulai dengan tadi menyisihkan lalu membuat kos-kosan. Kos-kosan maka punya passive income. Nah di situ memaksimalkan 4 kuadran yang ada tentu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita mencapai financial point yang kita inginkan. Jadi nggak harus selalu bagi saya nggak ingin memprovokasi bahwa kalian keluar, ayo semangat, pokoknya pantang menyerah, ayo keluar. Habis itu saya disalahin pas keluar, wah saya gagal misalnya kayak gini, jangan. Lebih baik passionnya apa, berkreasi di tempat masing-masing itu tidak salah, tetap bertanggung jawab di posisinya, tapi dengan mengetahui kemampuan dan kelebihan yang ada, lalu bisa membelah dalam 4 kuadran tersebut, itu juga menjadi salah satu tools untuk meningkatkan level financial point yang diinginkan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih dari Bang Catur nih tanggapannya mengenai 4 kuadran tadi ya. Kita bahas lagi nih, tadi udah FI-nya, kita bahas RE-nya nih, retire early. Nah, menurut Bapak Ananta dan Abang Catur, nah ini gimana sih Bapak dan Abang memandang pensiun? Nah, kesempatan untuk istirahat atau bikin usaha baru lagi nih, tetap bikin nyari-nyari yang baru lagi, atau nggak akan pensiun-pensiun sampai nanti sampai ke masa depan seperti itu. Nah, kemudian apa sih hubungannya membangun bisnis versus retire early? Nah, ini berlawanan atau sejalan? Mungkin bisa disampaikan nih pendapatnya dari Pak Ananta. Oh, boleh. Bang Catur, silakan. Siap Pak, silakan. Baik. Menikmati dulu izin Pak. Saya duluan, Pak Ananta mau makan cireng dulu. Cirengnya cireng bumbu rujak, promosi lagi. Promosi Pak, silakan Pak. Jadi terima kasih. Tadi sebetulnya di Bandung sudah disampaikan bahwa retire itu bukan berarti berkarya. Nah, sudut pandang saya sendiri, definisi dari retire itu tidak kita berhenti, tapi berganti posisi. Mungkin berganti peran, berganti posisi, kita aktivitas apa gitu ya. Jadi pada saat kita menjadi seorang karyawan, lalu kita retire untuk menentukan menjadi seorang pengusaha, itu sebetulnya hanya berganti posisi. Pada saat pengusaha, tadi pertanyaannya kapan retire-nya, ya mau peran apa lagi yang mau diambil. Jadi sebetulnya hanya peran-peran aja yang kita ingin lakukan tuh apa gitu. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, saya pada saat posisi nanti, saya ingin lebih fokus di yayasan. Jadi peran sebagai entrepreneur atau pengusaha mungkin akan saya kurangi, lalu akan saya berganti peran untuk membina sebuah yayasan. Nah bagaimana itu bisa dijalankan? Ya tentunya kita harus memiliki target tadi, balik lagi targetnya apa, sehingga financial point yang kita inginkan apa, dan sistem berjalan. Nah ini mungkin teman-teman yang baik sekarang pelaku usaha, ataupun yang sedang ingin berusaha, ataupun yang sedang mencoba relasi berusaha, saya selalu menyampaikan bahwa jangan sampai teman-teman misalnya saat ini bekerja di sebuah perusahaan, lalu membangun sebuah usaha, teman-teman berganti judul, hanya menjadi pekerja di perusahaan sendiri. Itu sesuatu yang sangat ironik bagi saya.
Jadi jika teman-teman saat ini bekerja di sebuah perusahaan, lalu berharap dengan keluarnya bekerja itu teman-teman menjadi freedom, tapi terjebak dengan kegiatan di perusahaan sendiri, maka teman-teman hanya ganti judul. Nah, jadi pekerja di perusahaan sendiri, dan itu bagi saya pribadi, saya menghindari. Maka harus ada cara-cara bagaimana kita tidak terjebak dalam posisi tersebut. Karena hal itu tentu akan sangat ironis, berbeda dengan cita-citanya. Nah, salah satunya adalah kita tentu melakukan, kalau proses yang saya lakukan saat ini satu divisi usaha saya sedang IPO kan Pak. Jadi nanti teman-teman kalau mau nabung saham nih, mau lewat platform apapun, nanti saya kasih bocoran nih, ada Bang Habibie ini di Singapura. Nah, nanti saya kasih bocoran emiten sayanya apa, silahkan beli duluan. Nah, nanti sebelum harganya naik, promosi lagi. Tapi itu salah satu cara bagi saya, bagaimana saya tidak terjebak dalam posisi menjadi pekerja di perusahaan sendiri. Maka harus sistem itu berjalan, lalu saya akan IPO-kan satu-satu perusahaan. Insya Allah 2 perusahaan saya di tahun 2022 ini akan IPO, dan target saya di usia saya 40 nanti seluruhnya sudah IPO. Sehingga saya tidak lagi terkecimpung dalam kegiatan operasional, saya bisa fokus kepada mimpi saya yang lain, peran saya yang lain, yaitu membangun yayasan. Dan di situ saya retire sebagai pengusaha tapi berganti peran, tidak betul-betul retire yang liburan gitu, tetap berkarya. Poinnya tadi tepat seperti di Bandung tadi sampaikan, tidak berhenti berkarya, bukan retire itu tidak berhenti berkarya tapi terus gitu. Jadi itu insight dari saya bisa saya sharing, karena semangatnya mungkin bagus menjadi membangun entrepreneur, membangun usaha, tapi kadang-kadang kita terjebak dengan posisi kita menjadi karyawan di perusahaan sendiri. Mungkin itu aja, terima kasih Pak Nanta, mungkin silahkan Pak. Wah, keren banget nih, Tepuk kita tangan dulu, doakan tepuk ya, tangan dulu. kita tepuk tangan dulu nih buat Bang Catur. Kita Bukan doakan, cuman ya. minumannya enak, cirengnya enak, obrolannya juga enak. Keren banget. Bisa sewa saya jadi endorser. Semoga lancar ya IPO-nya nih sebelum usia 40. Oke, boleh Pak Nanta. Catur ini sama saya udah kayak saudara. Tadi ketemu saya dia nanya, saudara siapa? jadi udah kayak saudara, tenang aja. Ya tadi retire ya, saya udah berkali-kali retire kalau dipikir-pikir. Yang saya temukan 2 begini Pak. Satu itu adalah when you can see the end, you will decide. Kalau Anda bekerja ya, Anda tahu Anda akan berakhir seperti apa, pasti Anda memutuskan. Either ada tawaran di luar yang lebih menarik, atau Anda putuskan untuk bangun perusahaan sendiri. 2 itu yang selalu saya tanamkan. Waktu saya di Kuwait, karena saya membangun airline dari nol, artinya menulis dari kertas kosong, begitu udah rapi, udah dapat target, dapat IOSA, dapat segala macam, bagi saya tantangannya udah habis gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu punya tabungan lah, agak lumayan karena kerja di luar. Nah, saya putuskan itu untuk mau wira swasta. Tapi begitu pulang, ternyata saya dipanggil Sriwijaya kan ya, itu juga saya pikir ya udahlah terusin lagi deh biar Sriwijaya bagus. Alhamdulillah dari pesawat Des 200 sampai kita bisa ngambil Des 900 IR, pesawat baru ngambil di pabriknya, bagi saya itu pencapaian juga gitu. Kembali lagi, when you can see the end you will decide. Akhirnya saya putuskan, udah saatnya saya wira swasta. Kenapa? Saya lihat banyak berkeliaran itu adalah tekrep bule waktu itu di Indonesia untuk jadi konsultan. Akhirnya saya lihat kenapa mesti mereka, kenapa nggak orang-orang saya. Mulailah saya bikin konsultan untuk redelivery, inspection, juga untuk modifikasi pesawat Pak. Di situ saya lihat karena challenge-nya gede banget dan chance-nya gede, duitnya juga lumayan gitu loh. Walaupun kata orang bisnisnya kayak ular, sekali makan gede, tapi kadang-kadang proyeknya agak lama puasa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya menikmatin gitu loh. Nah artinya gitu, kembali lagi saya begitu ngelihat ada peluang dan saya udah lihat di end-nya kayak apa, saya bisa memutuskan gitu loh. Nah cuman saya tipenya begini, saya tipe orang yang nggak mau kalau udah tuanya nyesel. Coba dulu saya gini ya, coba saya dulu gitu ya, enggak. Makanya waktu saya ditawarin ke Kuwait, saya lihat airline baru, saya coba biar saya ngerasain, saya berangkat. Mau bikin wira swasta, saya harus nyoba. Sekarang saya bikin startup juga sama teman-teman di perusahaan saya yang lama, diterusin teman-teman, itu namanya cariproyek.com. Jadi kita, karena generasi sekarang tuh saya lihat nggak seneng berkarir, senengnya langsung dihargai dengan skillnya, duitnya berapa gitu. Akhirnya kita mau coba bikin proyek. Anda bisa taruh sebagai pencari proyek, bisa juga sebagai pemberi proyek. Nanti bisa di match, dibikinin agreement, template-nya segala macam gitu. Nah, cariproyek.com insya Allah kita udah 2 kali pitching sama investor. Alhamdulillah gagal dua-duanya. Tapi nggak pernah menyerah. Semoga pitching yang ketiga nanti berhasil. Kita lagi nyari investor karena saya pikir ini saat yang tepat, banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi dengan cariproyek.com ini saya pikir bisa membantu Indonesia untuk bangkit secara ekonomi. Jadi menurut saya sih itu aja.
Anda harus lihat tujuannya dulu kalau mau retire dan jangan cengeng. Saya udah ngerasain namanya keringet dingin tidur, bangun-bangun jam 12 malam keringetan, dahi kita kadang mikirin nih bayaran cicilan kredit card siapa yang bayar nanti. Udah gitu ya. Dan dari saya senang main Lego mainan sampai Lego beneran, apa yang punya kita Lego. Ya. Jadi nggak boleh putus asa ya. Tetap kalau kata Soeharto tetap semangat walau tanpa obat kuat. Ya. Terima kasih. Oke, super sekali. Terima kasih Pak Ananta. Tepuk tangan yang meriah buat pembicara kita.